Tragedi Dukun Santet Banyuwangi. Tuduhan santet dan amarah warga. Daftar nama di Balai Desa. Arif tinggal di Desa Kalirejo, Banyuwangi. Desa ini tenang sebelum tahun 1998. Kamu akan melihat sawah luas, jalan tanah sempit, rumah kayu berdiri rapat, warga saling kenal. Arif mengajar di SD desa. Ia juga aktif di Karang Taruna. Setiap sore ia membantu anak belajar membaca. Masalah muncul saat musim hujan panjang. Beberapa warga sakit mendadak. 2 orang meninggal dalam seminggu. Kabar cepat menyebar. Warga mulai bicara soal santet. Mereka menyebut dukun. Nama beredar dari mulut ke mulut. Pak Wiryo memanggil rapat di Balai Desa. Arif datang karena diminta mencatat. Malam itu lampu Petromax menyala. Warga duduk rapat. Suara gaduh memenuhi ruangan. Kamu bisa merasakan tegang sejak awal. Seorang warga berdiri. Ia menyebut nama tetangganya. Ia yakin korban santet. Warga lain menimpali. Satu nama memicu nama lain. Arif menulis semua di buku. Tangannya gemetar. Ia sadar daftar ini berbahaya. Pak Wiryo mencoba menenangkan. Ia minta bukti. Warga tidak punya. Mereka hanya punya cerita. Cerita mimpi buruk. Cerita suara aneh malam hari. Cerita sakit tanpa sebab jelas. Semua terasa nyata bagi mereka. Sari, jurnalis lokal, hadir malam itu. Ia mencatat dengan kamera kecil. Ia bertanya ke Arif. Ia ingin tahu asal tuduhan. Arif menjawab singkat. Ia bilang semua bermula dari ketakutan. Sari mengangguk. Ia tahu pola ini sering muncul di masa krisis. Nama terakhir disebut. Seorang lelaki tua. Ia dikenal sebagai tabib kampung. Ia sering bantu persalinan dulu. Ia juga memberi jamu. Warga kini menyebutnya dukun santet. Arif mengenalnya baik. Ia sering bertemu di jalan. Rapat selesai tanpa keputusan. Tapi daftar nama tertinggal. Daftar itu difoto. Kabar menyebar ke desa lain. Malam makin larut. Arif pulang dengan perasaan berat. Ia tahu malam itu bukan akhir. Keesokan hari, Arif melihat perubahan. Warga berkelompok. Bisik-bisik muncul. Anak-anak tidak sekolah. Ibu menutup pintu lebih awal. Kamu bisa merasakan desa berubah arah. Sore itu, Sari menemui Arif di sekolah. Ia minta data. Arif menunjukkan catatan rapat. Ia jelaskan kronologi. Sari bertanya soal korban. Arif menyebut 2 nama. Usia. Waktu sakit. Tidak ada rekam medis. Hanya cerita keluarga. Data kesehatan desa minim. Puskesmas jauh. Tahun itu krisis ekonomi. Harga naik. Pengobatan sulit. Banyak warga stres. Ini fakta yang Arif sampaikan. Sari mencatat. Malam berikutnya, teriakan terdengar dari ujung desa. Warga berkumpul. Api menyala. Arif berlari ke arah suara. Ia melihat rumah kosong terbakar. Rumah itu milik salah satu nama di daftar. Pemiliknya sudah pergi siang tadi. Arif menarik napas. Ia sadar daftar itu sudah berubah jadi izin. Izin untuk menyakiti. Ia pulang dengan rasa takut. Ia menyimpan buku catatan rapat. Ia berjanji pada diri sendiri. Ia akan mencatat semua. Ia akan bicara bila perlu. Malam patroli warga. Desa Kalirejo berubah cepat. Hari demi hari terasa singkat. Arif melihat pos ronda aktif lagi. Warga berjaga bergiliran. Mereka membawa senter. Mereka membawa kayu. Beberapa membawa parang. Semua mengatasnamakan keamanan. Arif berjalan pulang dari sekolah saat senja. Ia melihat kelompok ronda di simpang jalan. Mereka menghentikan orang lewat. Mereka bertanya tujuan. Mereka mencatat nama.
Kamu bisa merasakan curiga di setiap tatapan. Pak Wiryo memimpin ronda malam. Ia bilang ini langkah pencegahan. Ia ingin desa aman. Arif mendekat dan berbicara. Ia mengingatkan soal prosedur. Ia minta warga tidak main hakim sendiri. Pak Wiryo mengangguk. Tapi ia terlihat ragu. Malam pertama ronda berjalan tenang. Malam kedua berbeda. Isu baru muncul. Seorang anak sakit panas tinggi. Warga mengaitkan dengan santet. Nama lama muncul lagi. Nama dari daftar balai desa. Arif mendatangi rumah anak itu. Ia ingin tahu kondisi nyata. Ibunya panik. Ia bilang anaknya menggigil sejak sore. Arif menyarankan ke puskesmas. Jarak jauh jadi alasan. Biaya juga jadi alasan. Arif membantu mencarikan motor. Sari datang pagi berikutnya. Ia mendengar kabar patroli. Ia mewawancarai beberapa warga. Ia bertanya langsung. Apa bukti santet? Jawaban hampir sama. Mereka melihat bayangan. Mereka mendengar suara. Tidak ada bukti fisik. Sari mencatat perubahan perilaku. Jam malam muncul tanpa aturan tertulis. Orang tua melarang anak keluar. Orang yang menyendiri dicurigai. Ini pola yang Sari kenal dari liputan sebelumnya. Data kesehatan akhirnya keluar dari puskesmas kecamatan. Arif membantu meminta. Ada catatan demam berdarah di desa sekitar. Musim hujan mendukung penyebaran. Gejala mirip dengan korban yang disebut disantet. Arif menyampaikan ke Pak Wiryo. Pak Wiryo mendengar. Ia tidak menolak. Tapi tekanan warga besar. Mereka merasa data tidak cukup. Mereka ingin tindakan cepat. Mereka ingin rasa aman. Malam ketiga ronda, Arif ikut berjaga. Ia ingin memantau. Sekitar pukul 11, teriakan terdengar. Sekelompok warga mengejar seseorang. Arif berlari mengikuti. Ia melihat seorang lelaki tua tersungkur. Lelaki itu salah satu nama di daftar. Warga mengelilingi. Mereka berteriak. Mereka menuduh. Arif berdiri di depan. Ia meminta berhenti. Ia menyebut fakta demam berdarah. Ia menyebut data puskesmas. Suaranya tenggelam oleh emosi. Pak Wiryo datang terlambat. Ia mencoba membubarkan. Beberapa warga mundur. Beberapa tetap maju. Lelaki tua itu luka ringan. Ia berhasil dibawa pergi oleh keluarganya. Malam itu tidak ada kematian. Tapi batas sudah dilewati. Arif duduk di pos ronda sampai pagi. Ia sadar patroli berubah fungsi. Dari menjaga jadi memburu. Sari menulis laporan malam itu. Ia menyimpan rekaman suara. Ia tidak langsung mempublikasikan. Ia tahu risiko. Ia mengirim salinan ke redaksi di kota. Ia minta perlindungan hukum. Keesokan hari, aparat datang. Polisi dan tentara berpatroli. Mereka bicara ke Pak Wiryo. Mereka meminta daftar nama. Pak Wiryo menyerahkan salinan. Arif melihat wajah warga. Ada lega. Ada marah. Patroli resmi menggantikan ronda warga. Tapi isu tidak hilang. Warga berbisik lebih pelan. Tuduhan tetap hidup. Hanya caranya berubah. Arif mengumpulkan catatan. Ia menyusun kronologi. Ia mencatat waktu. Ia mencatat lokasi. Ia mencatat nama saksi. Ia tahu ini penting. Kamu bisa belajar dari langkah ini. Catatan rapi bisa jadi pelindung. Sari menemui Arif sore itu. Ia bilang liputannya naik cetak terbatas. Redaksi hati-hati. Tapi data kesehatan mulai dibahas. Ini langkah kecil. Tapi nyata. Malam kembali sunyi. Tapi rasa aman belum pulih. Arif berdiri di teras rumah. Ia melihat lampu pos polisi menyala. Ia tahu konflik belum selesai. Daftar nama masih ada. Ingatan warga belum hilang. Rumah yang ditinggalkan. Desa Kalirejo terlihat lebih sepi.
Aparat masih berjaga. Patroli resmi berjalan rutin. Tapi ketegangan pindah ke dalam rumah. Warga jarang berkumpul. Pintu tertutup lebih awal. Arif mengunjungi rumah lelaki tua yang diserang malam ronda. Rumah itu kosong. Pintu terkunci. Debu menumpuk. Tetangga bilang keluarga mengungsi ke desa lain. Mereka takut. Kamu bisa memahami keputusan itu. Tekanan datang dari semua arah. Arif mencatat alamat. Ia mencatat waktu kepergian. Ia mencatat siapa yang melihat terakhir. Ini kebiasaan barunya. Ia tahu ingatan warga cepat berubah. Catatan jadi pegangan. Sari mengajak Arif bertemu di warung dekat sawah. Ia membawa kabar. Di desa sebelah, satu orang ditemukan meninggal. Tuduhan sama muncul. Polanya mirip. Sari menunjukkan potongan laporan. Nama korban ada di daftar lain. Ini bukan kejadian tunggal. Arif membaca dengan saksama. Ia melihat kesamaan waktu. Musim hujan. Akses kesehatan sulit. Isu menyebar lewat obrolan malam. Daftar nama selalu muncul lebih dulu. Kekerasan menyusul. Mereka bertemu Pak Wiryo sore itu. Arif memaparkan data. Ia menunjukkan peta desa. Ia menandai rumah kosong. Jumlahnya bertambah. Pak Wiryo terlihat lelah. Ia mengakui kehilangan kendali di awal. Ia bilang tekanan warga sangat kuat. Aparat meminta warga melapor bila ada ancaman. Tapi warga ragu. Mereka takut dicap pembela dukun. Stigma bekerja cepat. Ini fakta yang Sari rekam dari wawancara. Malam hari, Arif mendengar kabar lain. Seorang perempuan paruh baya dituduh menyimpan jimat. Rumahnya dilempari batu. Tidak ada korban jiwa. Tapi trauma nyata. Anak-anak menangis. Tetangga diam. Arif datang bersama Pak Wiryo. Mereka menenangkan situasi. Aparat membubarkan masa kecil. Perempuan itu dibawa ke rumah saudaranya. Lagi-lagi rumah ditinggalkan. Sari memotret sisa kerusakan. Ia mencatat jam kejadian. Ia mencatat jarak pos aparat. Ia ingin menunjukkan celah respons. Data ini penting untuk laporan. Arif mengumpulkan warga inti. Ia mengajak bicara di musola siang hari. Ia memilih waktu terang. Ia menghindari malam. Ia menjelaskan data demam berdarah. Ia menjelaskan cara penularan. Ia menyebut langkah pencegahan. Menguras bak. Menutup tempat air. Mengubur barang bekas. Sebagian warga mendengar. Sebagian menolak. Mereka bilang penyakit tidak menjelaskan semua. Arif tidak memaksa. Ia fokus pada langkah praktis. Ia membagikan selebaran sederhana. Sari membantu mencetak. Beberapa hari kemudian, jumlah warga sakit menurun di satu RT yang mengikuti langkah pencegahan. Ini data kecil, tapi nyata. Arif mencatat tanggal. Ia mencatat jumlah kasus. Ia menunjukkan ke Pak Wiryo. Pak Wiryo mulai mendukung. Ia mengumumkan kerja bakti. Aparat membantu. Puskesmas mengirim petugas. Penyuluhan dilakukan terbuka. Ini menggeser pembicaraan. Sedikit demi sedikit. Namun daftar nama belum hilang. Salinan masih beredar. Seseorang menambah nama dengan pena. Arif menemukan salinan itu di warung. Ia mengambil foto. Ia simpan sebagai bukti. Sari mengirim laporan lanjutan. Redaksi pusat mulai tertarik. Mereka meminta verifikasi tambahan. Sari meminta Arif menjadi narasumber anonim. Arif setuju. Ia ingin cerita ini tercatat benar. Malam itu hujan turun deras. Desa gelap. Arif menutup buku catatan. Ia tahu fase ini rawan. Kekerasan bisa muncul lagi. Tapi ia juga melihat perubahan kecil. Data mulai berbicara. Tindakan nyata mulai menekan isu. Daftar yang bocor.
Tekanan di desa Kalirejo tidak hilang. Ia berubah bentuk. Warga tidak lagi berteriak di jalan. Mereka berbisik di dapur. Mereka menyelipkan kertas di saku. Daftar nama muncul lagi. Kali ini lebih rapi. Ada alamat. Ada tanda cek. Arif menemukan salinan baru di papan pengumuman pasar kecil. Kertas itu ditempel pagi hari. Siang sudah ramai. Nama bertambah 3. 2 orang perempuan. 1 pria muda. Arif mengenal semuanya. Tidak ada yang pernah mengaku dukun. Arif menyalin isi daftar. Ia mencatat lokasi temuan. Ia mencatat jam. Ia memotret tanpa menarik perhatian. Ia tahu bukti cepat hilang. Sari datang sore itu. Ia membawa kabar dari kota. Ada laporan serupa di kecamatan lain. Sumbernya 1. Fotokopi daftar yang sama. Ini berarti daftar bocor dan menyebar. Sari menduga ada pihak yang menggandakan. Mereka menemui Pak Wiryo. Arif menunjukkan foto. Pak Wiryo terdiam. Ia mengakui pernah menyerahkan salinan ke aparat. Ia tidak tahu ada yang menyalin. Ia merasa bersalah. Aparat meningkatkan penjagaan. Mereka menurunkan poster larangan kekerasan. Mereka membuka pos pengaduan. Tapi warga enggan datang. Stigma masih kuat. Kamu bisa melihat jarak antara aturan dan praktik. Malam itu, keributan kecil terjadi di RT Utara. Warga menginterogasi pria muda yang namanya baru muncul. Mereka menahan motor. Mereka meminta pengakuan. Arif datang cepat bersama Pak Wiryo. Arif berbicara langsung. Ia menyebut data kesehatan. Ia menyebut penurunan kasus di RT yang kerja bakti. Ia mengajak warga melihat hasil nyata. Beberapa warga ragu. Beberapa tetap keras. Aparat tiba dan membubarkan. Pria muda itu dibawa ke pos untuk perlindungan. Tidak ada luka. Tapi ancaman jelas. Ini eskalasi baru. Sari merekam kesaksian pria itu. Ia bekerja sebagai buruh tani. Ia baru pindah setahun. Ia sering menyendiri. Itu alasan tuduhan. Tidak ada bukti lain. Keesokan hari, Arif dan Sari menyusun kronologi kebocoran daftar. Mereka menandai jalur distribusi. Balai desa. Aparat. Warung fotokopi di kota. Mereka mendatangi pemilik warung. Pemilik mengaku menyalin banyak kertas tanpa tahu isi. Ini celah yang nyata. Aparat menutup sementara akses fotokopi tanpa izin. Mereka meminta identitas penyalin. Langkah ini menahan laju sebaran. Tidak sempurna, tapi efektif. Arif mengusulkan langkah lain. Edukasi cepat berbasis bukti. Ia menyarankan pengumuman rutin kasus kesehatan. Angka harian. Lokasi. Tindakan. Pak Wiryo setuju. Puskesmas mendukung. Pengumuman dipasang tiap sore. Angka jelas. Grafik sederhana. Warga melihat penurunan di beberapa RT. Pembicaraan bergeser. Dari santet ke nyamuk. Dari tuduhan ke got mampet. Namun ada pihak yang melawan. Selebaran anonim muncul. Isinya menuduh data palsu. Isinya menghasut. Sari mengumpulkan selebaran. Ia menganalisis bahasa. Ia menemukan pola. Kata yang sama. Tata letak sama. Sumber kemungkinan 1. Sari mengirim temuan ke redaksi. Redaksi menerbitkan laporan investigasi. Nama tidak disebut. Metode dijelaskan. Ini memberi jarak aman. Warga mulai bertanya. Siapa yang diuntungkan dari daftar? Arif merasakan perubahan di sekolah. Orang tua kembali mengantar anak. Kehadiran naik. Ini indikator sosial yang penting. Ia mencatatnya. Malam hari, Arif bertemu pria muda di pos. Pria itu berterima kasih. Ia berencana pindah sementara. Arif menghormati pilihan itu. Perlindungan butuh waktu. Hujan reda.
Jalan mulai kering. Kerja bakti rutin berjalan. Nyamuk berkurang. Data puskesmas menguat. Isu santet melemah. Tapi belum hilang. Arif menutup hari dengan menyalin catatan. Ia tahu daftar bisa muncul lagi. Ia siap. Kamu bisa meniru langkah ini. Kumpulkan bukti. Batasi sebaran. Tunjukkan hasil nyata. Jejak yang tertinggal. Situasi di Desa Kalirejo mulai berubah arah. Aparat tetap berjaga. Kerja bakti berjalan rutin. Data kesehatan dipasang setiap sore. Warga membaca. Mereka mulai bertanya. Pertanyaan bergeser dari siapa ke bagaimana. Arif melihat perubahan ini dari sekolah. Jumlah murid stabil. Orang tua datang saat pengumuman. Mereka bertanya soal pencegahan penyakit. Ini tanda penting. Ketakutan mulai mencari penjelasan nyata. Sari mendapat kabar dari redaksi. Laporan investigasi berdampak. Pemerintah daerah membentuk tim kecil. Tim ini mencatat korban pengusiran. Mereka mendata rumah kosong. Mereka menjanjikan pemulangan aman. Janji belum sempurna. Tapi langkah ada. Arif ikut mendampingi tim ke beberapa rumah yang ditinggalkan. Mereka berbicara dengan keluarga. Mereka mendengar trauma. Mereka mencatat kerugian. Ini data yang sering hilang. Kini mulai terdokumentasi. Pak Wiryo mengadakan musyawarah terbuka siang hari. Ia mengakui kesalahan awal. Ia menyebut tekanan dan ketakutan. Ia meminta warga menghentikan tuduhan. Tidak semua setuju. Tapi suasana lebih tenang. Aparat membacakan aturan. Kekerasan akan ditindak. Pos pengaduan dijaga petugas dari luar desa. Ini menurunkan konflik kepentingan. Warga mulai melapor lewat perantara. Sari mewawancarai petugas puskesmas. Mereka menjelaskan data demam berdarah. Angka turun signifikan di 3 RT. Metode sederhana bekerja. Menguras bak. Menutup tempat air. Mengubur barang bekas. Fakta ini dipublikasikan. Daftar nama masih muncul sesekali. Tapi tanpa dukungan massa. Kertas cepat dicabut. Orang yang menempel diperingatkan. Lingkaran pengaruh mengecil. Arif bertemu lelaki tua yang dulu diserang. Ia kembali diam-diam. Aparat mengawal. Warga tidak menyerang. Mereka memilih diam. Ini kemajuan kecil tapi nyata. Pria muda yang dituduh memilih bekerja di kota. Ia mengirim pesan terima kasih. Ia bilang catatan Arif menyelamatkannya. Arif menyimpan pesan itu. Ia tahu tidak semua bisa kembali. Sari menutup liputan dengan laporan dampak. Bukan hanya korban fisik. Ada trauma. Ada ekonomi terganggu. Ada pendidikan terhenti. Data ini memberi gambaran utuh. Musim hujan berakhir. Kasus sakit turun. Desa terasa lebih terang. Bukan karena lampu. Karena percakapan berubah. Arif menyusun arsip akhir. Kronologi. Foto. Data kesehatan. Kesaksian. Ia menyimpan salinan di tempat aman. Ia menyerahkan satu ke redaksi. Satu ke pemerintah daerah. Ia tahu ingatan mudah pudar. Arsip menjaga kebenaran. Kamu bisa belajar dari jejak ini. Saat krisis muncul, cari data. Catat sejak awal. Pilih waktu aman untuk dialog. Fokus pada langkah praktis. Lindungi korban. Batasi sebaran isu. Libatkan media yang bertanggung jawab. Desa Kalirejo tidak kembali seperti dulu. Tapi ia bergerak menjauh dari kekerasan. Jejak tragedi tertinggal. Jejak pembelajaran juga tertinggal. Tragedi Dukun Santet Banyuwangi meninggalkan luka panjang. Desa Kalirejo menjadi contoh nyata bagaimana ketakutan bisa berubah jadi kekerasan. Tuduhan tanpa bukti menghancurkan hidup orang biasa. Data, catatan, dan keberanian bicara perlahan menghentikan spiral itu.
Kamu bisa melihat pelajarannya jelas. Krisis butuh fakta. Emosi butuh arah. Tanpa itu, tragedi mudah terulang.